Welcome to News Flash Liputan 6 bersama saya Ratu Sria Sumirat dalam edisi 2 Februari 2026. Teror penembakan kembali terjadi di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Sebuah mobil pickup diduga menjadi sasaran tembakan saat melintas di jalur KM7 Kampung Maroku. Selanjutnya, kebakaran hebat melanda ruko penjual bahan pakaian tekstil dan gudang dekorasi di Pondok Aren, Tangerang Selatan. Teror penembakan kembali terjadi di Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan pada Minggu pagi. Kali ini sasaran tembakan diduga mengarah ke sebuah mobil pickup yang melintas di jalur KM7 Kampung Maroku. Peristiwa tersebut langsung ditindaklanjuti oleh aparat keamanan untuk memastikan keselamatan warga. Personel gabungan Satgas Operasi Damai Kartens 2026 bersama Polres Yahukimo bergerak cepat mengamankan lokasi setelah menerima laporan adanya tembakan oleh orang tak dikenal. Saat kejadian, mobil pickup tersebut dikemudikan oleh Abdul Qadir bersama 2 penumpang lainnya. Ketiganya mengaku melihat sekelompok orang bersenjata berada di sisi jalan sebelum terdengar beberapa kali letusan senjata api yang diarahkan ke kendaraan mereka. Meski mendapat tembakan, seluruh penumpang berhasil menyelamatkan diri dan tidak mengalami luka. Aparat keamanan memastikan tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Hingga kini, aparat masih melakukan penyisiran dan pendalaman informasi terkait dugaan keberadaan kelompok kriminal bersenjata di sekitar wilayah Lokpon dan jalur KM7 Yahukimo. Upaya pengamanan terus dilakukan guna mencegah terulangnya aksi serupa dan menjaga situasi keamanan tetap kondusif. Tengah 8 pagi, waktu Indonesia Timur, terjadi aksi gangguan tembakan terhadap sebuah kendaraan pickup yang melintas di jalur kilometer 7 Kampung Maroku, Kabupaten Yahukimo. Kendaraan tersebut dikemudikan oleh Abdul Qadir, 42 tahun, dengan 2 penumpang lainnya yaitu Peres Kusa, 23 tahun, dan Lurtar Pasemba, 46 tahun. Menurut keterangan para korban, saat melintas di lokasi, terlihat ada sekelompok orang yang menggunakan senjata api dari arah sebelah kiri jalan. Tak lama kemudian terdengar beberapa kali letusan tembakan yang mengarah pada kendaraan. Dalam situasi tersebut, supir segera meningkatkan kecepatan kendaraan untuk menyelamatkan diri menuju arah pelabuhan Lokpon. Sementara salah satu penumpang sempat loncat ke semak-semak dan kembali bergabung setelah situasi dianggap aman. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian ini. Hasil dari pemeriksaan awal juga tidak ditemukan bekas tembakan yang mengenai badan kendaraan. Aparat gabungan dari Satgas Operasi Damai Karten bersama Polres Yahukimo segera merespon laporan dengan melakukan pengecekan lokasi di TKP, mengamankan jalur serta mengambil keterangan dari para korban. Peristiwa ini diduga berkaitan dengan kelompok kriminal bersenjata yang sebelumnya diketahui melakukan mobilitas di sekitar wilayah Lokpon dan juga kilometer 7. Namun demikian, identitas keterlibatan para pelaku masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut. Saat ini, para korban dalam keadaan baik-baik saja telah dimintai keterangan oleh penyidik Satreskrim Polres Yahukimo untuk keperluan pendalaman kasus terkait dengan peristiwa yang terjadi. Kepada masyarakat yang melintasi jalur tersebut, kami menghimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan segera melaporkan apabila diketahui ada informasi aktivitas yang mencurigakan di sekitar lokasi kejadian. Yang jembatan yang kedua itu? Jembatan pertama? Oh, yang masih di Paunes? Masih Paunes? Iya. Nah, saya suka setimil mobil, tapi saya lihat laki-laki di sebelah dong ada perhatikan kita begini tuh. Di sebelah yang... Di pagar. Pagarnya Paunes. Oh, di dalam? Di luar pagar. Kan berarti kan saya bilang, wah, tidak enak sekali. Ya sudah saya jalan lagi tuh karena saya rencana mau buat tukar karena saya sudah tidak baik tuh. Iya. Baru mau saya kan senjata kan saya taruh di situ, saya bilang kalau saya bawa mobil kan setengah mati tuh. Iya. Jadi kita jalan karena saya perhatikan dong ada perhatikan kita dari belakang. Jadi kita lewat sekitar 80 meter dari jembatan itu. Iya. Jadi sudah kita stop di situ sudah. Stop dan sopir laki-laki dia naik. Dia turun lewat depan, baru saya lewat belakang. Nah, baru laki-laki ini dia ada di atas sini tadi. Iya. Nah, jadi pas saya naik, laki-laki ini dia jatuh dari mobil. Rupanya ditodong dari belakang. Ini. Jadi dia tutupi ini, kepalanya masuk di samping sini. Udah.
Dia sudah dekat dengan mobil, maksudnya berhadapan dengan ini. Ya, ada tapi jaraknya mungkin sekitar 40 meter ke apa. Jadi dong Iya. pantang begini toh. Tapi dia tidak bersuara. Tidak bersuara dia ini baru dia jatuh di bawah situ baru tahu kita langsung bilang, iya ini sakit kenapa? Oh sudah langsung dong ajar dari belakang sudah dong tembak kita semua. Karena saya sempat balik dari sini kan. Iya. Tapi karena aman ya, tidak. Sudah ada sini. Tadi saya tidak ada sini. Tadi sempat TKP kita pelan, tapi kemungkinan mungkin ada juga, tapi mungkin mereka menunggu juga. Tidak ada apa. Iya, Nah, lihat mobil. iya. Karena berasa tuh. Mobil balik. Ini belum pernah bunyi kan di sini? Belum datang ya. Ada kasih. Oh, ini jalan masuk nih, jalan menyeberang tuh. Itu jalan menyeberang tuh masuk di situ. Di sini sudah kan? Udah dari kanan sini. Berarti abang dari sana. Kebakaran hebat melanda ruko penjual bahan pakaian tekstil serta sebuah gudang dekorasi di Jalan Wahid Hashim, kawasan Cipadu, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan pada Minggu malam. Hingga malam hari, petugas pemadam kebakaran masih berjibaku memadamkan api yang terus berkobar. Banyaknya bahan pakaian yang tersimpan di dalam ruko membuat api cepat membesar dan sulit dikendalikan. Proses pemadaman melibatkan puluhan personel gabungan dari Dinas Pemadam Kebakaran Tangerang Selatan dan Jakarta. Upaya pemadaman sempat mengalami kendala akibat banyaknya warga yang berkerumun di sekitar lokasi kejadian. Kerumunan tersebut menyulitkan pergerakan petugas dan kendaraan pemadam kebakaran saat berupaya menjangkau titik api. Untuk memperlancar proses pemadaman, aparat kepolisian turun tangan membubarkan massa yang memadati area kebakaran. Berdasarkan pendataan sementara, sedikitnya 4 bangunan terdampak dalam peristiwa ini. Api akhirnya berhasil dipadamkan sekitar 5 jam kemudian setelah sebanyak 29 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Petugas memastikan tidak ada laporan korban jiwa dalam insiden tersebut. Untuk dugaan sementara, kebakaran berawal dari rumah dekorasi. Dari rumah dekorasi merambat ke toko bahan pakaian. Tekstil Pak ya? Pakaian tekstil. Ya. Dari informasi sementara Pak, berapa bangunan yang terdampak Pak? Kurang lebih 4 ada kali ya Pak Kabit? 4 kurang lebih. 4 bangunan? 4 bangunan. Oke, Pak ini kan tadi sempat terdengar suara ledakan tuh Pak, itu berasal dari mana kira Pak? Nah itu saya belum tahu itu dari apa, masih kita selidiki. Apakah dari tabung kelas atau dari mana, Ya, belum ketahuan. Pak, apakah ada korban dalam peristiwa ini Pak? Alhamdulillah untuk korban nihil, tidak ada korban. Ya, mungkin ada kendala dalam proses pemadaman? Jelas sekali kendala sangat banyak, soalnya terlalu banyak massa yang berdatangan dan tidak bisa diajak kerjasama. Jadi ada kesulitan dari pihak pemadam kebakaran untuk melakukan pemadaman. Ya, Pak, untuk kondisi terkini Pak, bisa dijelaskan seperti apa Pak? Untuk terkini, alhamdulillah sekarang titik api sudah mulai melandai dan dibantu dari Kota Tangerang berapa unit? 15 unit kendaraan dari Kota Tangerang, dari Kota Tangerang Selatan 10 unit dan dari DKI ada 4 unit. Oke.
Masa sih? Mendekat dari sini gitu. Bapak, jalan dari bawah. Demikian rangkaian berita News Flash Liputan 6 hari ini. Saya Ratu Surya Sumirat pamit undur diri dan sampai jumpa.